Selamat pagi saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan. Marilah kita akan memulai kebaktian pada pagi hari ini. Kita akan memasuki saat hening sejenak. Marilah saudara sekalian, kita akan memulai kebaktian dengan kita sambut dengan berdiri. Kita semua jemaat kami mohon untuk berdiri, kita akan menyanyikan lagu KPPK nomor 26, Mulia Bagi Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Ayat pembukaan akan dibacakan dari kitab 2 Korintus pasal 5
ayat 17. Yang begini bunyinya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari saudara sekalian, kita akan sambut juga dengan pujian KPPK nomor 66, Besar Setiamu. Mari saudara sekalian, kita bersama-sama untuk bersembah sujud ke hadapan Tuhan. Kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, dengan segala kerendahan hati ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucapkan puji dan syukur atas kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari lepas hari. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada-Mu ya Tuhan,
Kiranya Tuhan boleh mengampuni akan segala dosa dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang telah kami perbuat dari hari ke hari, yang mungkin mendukakan hati Tuhan. Biarlah ya Tuhan, dengan kasih setiamu dan kemurahan-Mu, Engkau boleh mengampuni segala dosa-dosa kami. Biarlah Engkau senantiasa memberikan pemeliharaan di dalam kehidupan kami, agar kami di dalam kehidupan kami boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dengarlah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara sekalian, kita akan sambut dengan pujian nomor 196, Sebenarnya Ku Tak Layak. Marilah kita akan bangkit berdiri, jemaat sekalian, kita akan mendengarkan berita anugerah yang akan diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 31 sampai ke 32. Demikian bunyinya berita anugerah pada pagi hari ini. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dengan tetap berdiri kita akan sambut dengan pujian 290, Buka Mataku Tuhan.
Silakan duduk, marilah saudara sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Mangapul Sagala. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu sekalian, mari kita dimulai ibadah dalam firman Tuhan pagi ini dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pada hari Minggu, hari kemenangan Tuhan, kami kembali dapat beribadah. Dan kini kami akan membuka firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami. Berkati umat-Mu dimanapun berada untuk mendengarkan firman-Mu. Baik di rumah, di tempat ibadah, di mana saja. Demi nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan, salah satu dari 7 sabda Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu Lukas 23 ayatnya ke-43. Lukas 23 ayat 43 yang berbunyi sebagai berikut. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saya baca sekali lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguh-sungguhnya. Dalam bahasa Yunani dikatakan amin, amin. Sesungguh-sungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Demikian firman Tuhan. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari bagian ini, khususnya bila kita mulai meragukan tentang kasih Tuhan. Siapakah yang boleh menerima kasih Tuhan? Apakah hanya orang yang rajin ke gereja? Apakah yang moralnya harus cukup tinggi? Sehingga mereka yang di mata orang berdosa, orang buruk, ya, buruk rohani, mereka tidak bisa lagi. Jika ini menjadi pertanyaan saudara-saudara, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, maka bacaan kita pada saat ini sangat penting. Sabda Tuhan yang sangat tegas yang tadi kita baca ditujukan kepada seorang penjahat. Itulah yang kita baca dalam Lukas 23 tadi. Siapakah orang ini? Dia adalah salah satu dari 2 penjahat yang disalibkan. Jadi kita tahu ada 2 penjahat yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Dan Tuhan Yesus sengaja ditaruh di tengah-tengah. Tujuannya apa? Menunjukkan Tuhan Yesus adalah penjahat paling besar. Jadi itulah kondisinya orang ini. Yang kedua, penjahat yang sangat jahat ini di mata orang ketika itu diputuskan mengalami hukuman salib. Nah, ketika itu masih dibolehkan hukuman salib, yaitu bagi mereka yang dianggap layak karena telah melakukan satu perbuatan yang sangat besar. Dan yang ketiga yang kita lihat di sini, ini adalah penjahat yang bertobat di masa detik-detik terakhir kehidupannya. Dari mana kita tahu dia bertobat? Itulah yang kita baca dalam Lukas 23
ayatnya yang 39-41. Dijelaskan ada dua penjahat, yang satu tetap jahat, bahkan seolah-olah meremehkan Tuhan Yesus. Jikalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu. Tetapi 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat, dikatakan, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Luar biasa ya. Kiranya di akhir hidup saudara-saudara, sejahat apapun saudara pernah hidup, karena berbagai tipu daya dunia ini, tiba kepada kesadaran, pengenalan yang benar siapa Tuhan seperti orang ini. Lalu ia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Luar biasa. Selama hidupnya, orang ini melakukan berbagai macam kejahatan yang pantas membuat dia untuk dihukum salib. Tetapi di akhir hidupnya, pada menit-menit terakhir hidupnya, dia bertobat. Dia mengakui kesalahannya, menyesali kesalahannya, dan datang kepada Yesus. Ingatlah akan aku, jikalau engkau datang sebagai raja. Dan yang keempat, dari sini tercermin bahwa penjahat ini adalah orang beriman. Dari imannya lah kita tahu mengapa masih punya pengharapan bahwa Yesus akan datang sebagai raja. Padahal yang dilihat di hadapannya adalah orang yang sudah jelas dianiaya, dilucuti pakaiannya, dipermalukan. Raja di kala itu adalah Raja Herodes, penguasa di zamannya. Tetapi rupanya imannya menerobos mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Dan yang kelima, penjahat ini bukan saja penjahat yang bertobat dan beriman, tetapi juga penjahat yang mengalami kepastian keselamatan, pengampunan dosa, hidup yang kekal. Sekali lagi, ini adalah penjahat yang dianggap paling besar di zamannya. Karena itu layak disalibkan. Tetapi oleh Tuhan Yesus dinyatakan dosanya diampuni. Hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Puji Tuhan. Itulah sebabnya dalam masa-masa Minggu Jumat Agung Pasion ini, mari kita merenungkan kedalaman kasih Kristus dan mengenal siapa Kristus. Terlebih lagi jika kita menyadari dosa-dosa kita. Apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Saya ingin melihat, menyorot beberapa hal penting. Yang pertama, bagian ini menyorot tentang kristologi. Siapakah Yesus sesungguhnya? Dari sabda Tuhan Yesus ini, tidak bisa tidak, saudara dan saya harus mengaminkan bahwa Yesus adalah Allah sejati. Karena apa? Siapa yang sanggup memastikan hidup kekal seseorang? Nabikah? Kita sudah tahu, nabi sebesar apapun, dia tidak bisa memastikan keselamatan umatnya. Itu sebabnya
umat yang percaya kepadanya tetap berkata moga-moga diterima di sisi Allah. Tetapi Tuhan Yesus tidak demikian. Meskipun penjahat ini penjahat yang sangat besar, tapi dia berkata, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Sebenarnya selama hidupnya Tuhan Yesus juga sudah menunjukkan bahwa dia Allah, Allah sejati. Misalnya saya sendiri research untuk master dan doktor saya dari Injil Yohanes. Di dalam Yohanes pasal 10 dikatakan juga di sini tentang keyakinan keselamatan yang diberikannya. Dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Sekali lagi, aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Luar biasa. Karena itu saudaraku sekalian, terutama orang belajar teologi, tinggalkan keraguanmu tentang kristologi. Saya mengetahui tidak sedikit orang yang meragukan Yesus sebagai Allah, hanya menerima sebagai Mesias. Tetapi jikalau Anda percaya kepada Alkitab, tidak bisa tidak, harus datang kepada kesimpulan Yesus sungguh-sungguh Allah sejati dan manusia sejati. Yang kedua, dari bagian ini kita bisa belajar tentang kasih Allah yang sangat besar dan sudah terbukti. Sebenarnya, sekali lagi, selama hidup Yesus, inilah yang ditegaskan Tuhan. Dalam Yohanes 3:16 yang terkenal itu dia mengatakan kepada Nikodemus, karena Allah begitu mengasihi si dunia sehingga diberikan anak tunggalnya, maksudnya dirinya sendiri, supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa. Jelas ada dua sasaran arah hidup manusia. Kemana tujuan akhir hidup manusia? Hanya dua. Binasa atau hidup kekal. Dan Tuhan Yesus mengatakan, setiap orang percaya kepada dirinya tidak binasa. Kok bisa? Karena untuk itu dia datang. Itu sebabnya dikatakan Allah begitu mengasihi dunia. Yesus Kristus dengan tegas menilai Allah oknum pertama itu, Allah Bapa itu sangat mengasihi dunia. Itulah sebabnya dia diperintahkan datang ke dalam dunia. Diutus datang ke dalam dunia. Mati di kayu salib. Yang sebentar lagi akan kita peringati Jumat Agung. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Sebenarnya manusia harus binasa atas dosanya. Tetapi puji Tuhan, tidak binasa. Teolog besar Paulus berkata, Allah mendemonstrasikan kasih-Nya kepada kita karena Kristus sudah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Puji Tuhan. Yang ketiga, kita bisa belajar di sini tentang jaminan keselamatan yang pasti. Tidak moga-moga, bukan moga-moga. Sekalipun moga-moga sebuah pengharapan yang baik, tetapi akhir dari moga-moga tetap moga-moga. Moga-moga sampai ke tujuan, bisa tidak sampai. Tetapi firman Tuhan di sini menegaskan bukan moga-moga, tetapi dikatakan hari ini juga kau pendosa, kau orang bejat, mungkin kau pemabok, mungkin kau pezina besar, mungkin kau adalah apa dosamu, sebutlah. Kalau dosa sudah menguasai seseorang, entah jemaat biasa, entah majelis, entah pendeta, entah pengkhotbah terkenal, jikalau dosa sudah mendominasi, dia berkuasa atas dirimu. Jika roh Allah tidak dibiarkan bekerja, tak seorang pun bisa melawan dosa. Maka bagian Anda adalah kebinasaan. Tetapi puji Tuhan,
Tuhan memberikan kepastian keselamatan. Hari ini kau pendosa besar akan diampuni, diselamatkan, masuk surga. Hari ini jaminan yang pasti. Yang keempat, kalimat ini menjelaskan kondisi akhir orang berdosa. Kondisi akhir orang berdosa adalah apa? Penghakiman. Ibrani 9 ayat 27 mengatakan, demikianlah kita semua hidup. Sesudah itu kita akan mati dan dihakimi. Dihakimi untuk selamat atau dihakimi untuk binasa. Ketika itu tidak ada banding karena Tuhan penentunya. Pastikan saudara mengikuti teladan penjahat ini. Bertobat, beriman kepada Yesus. Maka bagian hidupmu keselamatan. Yang kelima, ayat ini menjelaskan keselamatan yang terjadi sekarang. Bukan nanti. Bukan moga-moga, tapi pasti. Luar biasa. Saya sangat bersyukur dari 7 ucapan Yesus, saya dapat membagikan yang kedua ini. Tentang kepastian keselamatan. The certainty of our salvation. Praise the Lord. Sekarang ini. Sekarang ketika Anda mendengar firman Tuhan. Anda diselamatkan. Asal betul-betul percaya. Hidup kekal tidak dimulai sesudah kita mati dan bangkit. Tapi sekarang. Dan yang keenam. Ini menjelaskan kepada kita. Bahwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu bersifat individu. Bukan secara general. Tapi secara individu. Dikatakan hari ini yang kau bersama aku. Tidak dikatakan seluruh dunia. Tidak dikatakan kau yang menerima dan kau yang menolak. Tidak. Tetapi dikatakan hari ini yang kau bersama dengan aku di Firdaus. Dan yang ketujuh. Dasar keselamatan kita pasti. Bukan amal. Sekali lagi. Bukan amal. Sekali lagi. Bukan amal. Tapi apa? Iman kepada Yesus. Demikianlah teolog besar Paulus berkata, karena kasih karunia kamu telah diselamatkan melalui iman. Puji Tuhan, kita belajar 7 hal penting dari pernyataan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita belajar Yesus adalah Allah. Yang kedua, kita belajar kasih Allah yang tidak boleh diragukan. Kita belajar tentang jaminan keselamatan yang pasti. Kita belajar tentang kondisi akhir manusia yang akan dihakimi. Kita belajar juga bahwa keselamatan itu terjadi sekarang. Dan terjadi kepada individu. Dan itu diterima karena keselamatan. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Tidak ada yang lain. Jangan ragukan kasihnya. Percaya dan alami keselamatan itu. Kita bersyukur kita memasuki tahun yang kedua dari masa pandemi ini. Mungkin banyak di antara teman-teman saudara, kenalan saudara sudah meninggal dunia. Tetapi saudara, saya, kita semua dikaruniakan hidup. Mari kita gunakan hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Beri yang terbaik kepada Tuhan. Saya mau mengakhiri dengan sebuah kisah nyata ini. Demikian saya dengar kira-kira 40 tahun yang lalu. Ada seorang turis yang lagi jalan-jalan ke Sungai Gangga di luar negeri sana. Orang bule ini melihat Sungai Gangga dengan tertegun, terpesona, tapi rupanya itu sakral juga. Dengan ada seorang ibu sedang menggendong anaknya di dekat sungai itu. Ketika orang barat ini, orang bule ini memperhatikan si ibu sambil komat kamit, maka dia mencoba menginterupsi. Maaf ibu, ini anak mau diapakan? Maka dijawab, oh ini anak mau dipersembahkan. Maksudnya?
mau dikorbankan di sungai ini begitu, dibuang begitu. Maka dikatakan sama si ibu, bukan dibuang, tapi dipersembahkan kepada dewa kami. Anak sehat begini, apa tidak punya anak lain? Dikatakan ada, anakku cuma 2, satunya cacat, dan ini yang satu lagi. Lalu si bule berkata, lebih bagus itu, ini masa depannya bagus. Kalau itu masa depannya bagaimana? Tapi ibu ini marah sambil melotot kepada bule tersebut. Dia berkata, begitukah cara kalian menyembah Tuhan kalian? Kami di India tidak demikian. Kami diajar menyembah beribadah kepada Tuhan kami. Kami harus mempersembahkan yang terbaik. Wah, sangat menyakitkan bukan? Begitukah cara kalian menyembahlah kalian? Teks kita ini mengatakan, tidak. Mari kita saling mendoakan. Mari kita saling mendorong. Mari kita persembahkan yang terbaik kepada Tuhan Allah. Sebagaimana Allah sendiri sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Itulah sebabnya perempuan yang menumpahkan minyak narwastu yang sangat mahal, yang terbaik itu dipuji Yesus. Maka dikatakan, dimanapun kabar baik diberitakan, perbuatan dia harus diberitakan mengingat dia. Sekali lagi, dimanapun Injil diberitakan, maka perbuatan perempuan ini harus diberitakan untuk mengingat dia. Apa maksudnya? Injil itu adalah kabar baik dari sorga. Ketika Allah mengorbankan anak tunggalnya bagi dunia yang berdosa. Dan Injil itu juga ketika anak manusia, saudara dan saya, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan Allah yang sudah memberi yang terbaik kepada saudara dan saya. Mari kita jalani hidup kita dengan semangat yang demikian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh merenungkan firman-Mu yang sangat mulia ini. Kami diajar tentang diri-Mu yang luar biasa mengasihi dunia. Dan itu terbukti. Orang pertama di dalam perjanjian baru yang sudah pasti dikatakan masuk surga adalah pendosa besar ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kepada semua umat-Mu dikaruniakan pertobatan sejati, mengakui dosa, menyesali, dan datang kepada Tuhan Yesus dengan iman yang sungguh. Dan karena itu semua kami sungguh-sungguh mengalami keselamatan, dibaharui hidupnya, dan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan seumur hidup kami yang masih Tuhan karuniakan. Kami mengikuti teladan-Mu, mempersembahkan yang terbaik sebagaimana Tuhan Yesus telah memberi yang terbaik kepada kami. Dalam kasih dan kuasa-Mu kami berdoa. Amin. Oh,
Saudara sekalian, marilah kita bangkit berdiri dengan gereja segala abad dan tempat. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan jemaat duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur boleh memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Marilah kita menyatukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kebaktian yang boleh berlangsung dengan baik. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sekali lagi menguatkan dan meneguhkan iman rohani kami. Kami bersyukur untuk jaminan keselamatan yang kami peroleh di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk doa-doa yang kami naikkan, lagu-lagu pujian yang kami naikkan untuk meninggikan nama Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, dengan bersatu hati kami datang menghadap tata kemurahan Tuhan untuk membawa pergumulan jemaat-Mu, baik yang berada di Pos Alam Sutra maupun yang berada di GKI Bungur. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu senantiasa menyertai mereka di dalam mereka menghadapi pergumulan, baik pergumulan yang mereka hadapi di dalam masalah keuangan maupun ekonomi keluarga, mungkin juga di dalam masalah komunikasi dan relasi di antara keluarga. Dan juga kami berdoa kiranya Engkau menolong dan menjamah mereka yang lagi mengalami kesakitan. Biarlah ya Tuhan, kasih karunia-Mu cukup bagi setiap jemaat yang sungguh-sungguh berharap kepada Engkau. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan usaha dan upaya baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat di dalam menanggulangi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk program pemberian vaksin. Kami bersyukur untuk pemberian vaksin tahap pertama yang sudah boleh berlangsung dengan baik. Kami serahkan ya Tuhan untuk pemberian vaksin tahap kedua dan selanjutnya biarlah juga Engkau sendiri yang sertai. Sehingga pada waktunya kami boleh melihat bahwa masyarakat kami boleh terlepas dari pandemi COVID-19. Terima kasih ya Bapa di surga, Engkau mendengarkan seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, sekarang kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita. Daripada berkat yang telah kita terima, kita akan kembalikan kepada Tuhan. Dan saudara bisa mentransfer melalui rekening GKI Jabar yang telah disediakan maupun melalui QR Code yang juga telah disediakan.
Ayat Alkitab yang diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita sambut dengan pujian KPPK 326. Jadikan aku saluran berkat. Berdiri bersama-sama, kita akan masuk ke dalam doa. Tuhan Maha Besar Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Dengan segala kerendahan hati ya Tuhan, kami menghampiri hadirat-Mu. Kami mengucapkan puji dan syukur atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Sehingga sampai hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, kami ingin memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Yang kami percaya semua yang telah kami peroleh ini adalah karena kasih karunia dan pemeliharaan serta berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan yang telah Kau curahkan di dalam kehidupan kami sekalian. Biarlah persembahan ini ya Tuhan, yang kami serahkan ini boleh dipergunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk melebarkan kerajaan-Mu, agar banyak jiwa yang boleh menerima dan mengenal akan Tuhan. Kau berkatilah segenap jemaat-Mu ya Tuhan, yang telah memberikan persembahan ini dengan segala kerelaan dan sukacita. Biarlah Kau ya Tuhan boleh mengaruniakan kasih karunia dan berkat-Mu berkelimpahan kepada segenap jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah saudara sekalian, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan menyanyikan lagu doksologi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tibalah saatnya bagi jemaat untuk diutus menjadi saksi bagi Kristus dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa yang kekal dan sempurna, kuat kuasa, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai dan saat teduh.